Ketemu lagi dengan saya, Rahma Ardiana Trinandini. Nah, di sini saya akan membacakan rangkuman dari buku-buku pokok-pokok hukum perdata Indonesia karya Bapak PNH Simanjuntak, Sarjana Hukum. Nah, bukunya tuh kayak gini. Buku ini terdiri dari 8 bab. Jadi apa aja sih isi dari buku ini? So, keep on watching. Jadi bab 1 mengenai asas-asas hukum perdata. Subbab yang pertama itu adalah keadaan hukum perdata di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hukum perdata yang berlaku di Indonesia ini berasal dari hukum perdata Belanda yang dinamakan Burgerlijk Wetboek atau BW, dan hukum perdata Belanda tersebut berasal dari hukum perdata Perancis yang dinamakan Code Civil de France dan berubah menjadi Kode Napoleon pada tahun 1807. Sewaktu Perancis menduduki Belanda, Kode Napoleon ini juga berlaku di negeri Belanda tersebut. Nah, setelah Belanda merdeka dari Perancis, kemudian kerajaan Belanda ini melakukan kodifikasi yang bersumber dari Kode Napoleon dan juga hukum Belanda kuno. Pada waktu Belanda menguasai Indonesia, pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan BW atau KUH Per dan juga Wetboek van Covandel atau KUHD di Indonesia. Nah, diberlakukannya BW dan juga Wetboek van Covandel ini berdasarkan asas konkordasi atau asas persamaan berlakunya sistem hukum. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, pemerintah militer Jepang menetapkan bahwa seluruh undang-undang termasuk KUH Per ini masih sah dan berlaku untuk sementara waktu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi KUH Per ini masih berlaku saat Indonesia itu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, kemudian RIS ini berubah kembali menjadi NKRI, kemudian waktu dekret Presiden tanggal 5 Juli itu dikeluarkan, dan hingga saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini tuh masih beraneka ragam. Dan masih banyak juga materi hukum perdata yang tidak termuat dalam KUH Per, tapi tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain. Masuk ke subbab 2. Menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kita tuh dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya. Menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, hukum perdata ini dibagi menjadi hukum perdata materiil dan juga hukum perdata formil. Hukum perdata materiil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Sedangkan hukum perdata formil itu adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Sejak zaman Romawi kuno itu sudah ada pembagian hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Bedanya apa sih? Nah, hukum privat atau hukum sipil atau hukum perdata lebih menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik lebih mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau antara negara dengan warga negara perseorangannya. Bab 2 ini kita akan membahas tentang hukum perorangan. Jadi hukum perorangan itu apa sih? Nah, menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum, hukum perorangan itu adalah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Jadi subjek hukum itu ada dua ya. Yang pertama adalah orang dan yang kedua adalah badan hukum. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai perihal orang dalam hukum ini. Nah, berlakunya seseorang sebagai pembawa hukum itu dimulai pada saat dia lahir dan berakhir pada saat dia meninggal dunia, benar. Nah, pengecualian nih,
jika ada anak dalam kandungan, dia itu dianggap sebagai telah dilahirkan apabila ada kepentingan yang menghendakinya. Ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 KUH Perdata. Nah, menurut pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. Itu ada yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau curatel. Dan yang ketiga itu orang perempuan dalam pernikahan atau wanita kawin. Jadi pendewasaan atau yang dinamakan perlunakan ini itu adalah suatu upaya hukum untuk menempatkan anak yang belum dewasa menjadi setara nih kedudukannya sama yang udah dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Nah, pendewasaan ini dapat dicabut oleh pengadilan negeri apabila anak yang didewasakan ini menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Ini tercantum dalam pasal 431 KUH Perdata. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengampuan. Pengampuan ini kebalikan dari pendewasaan. Pengampuan ini itu adalah suatu upaya hukum untuk menjadikan orang yang telah dewasa ini kedudukannya tuh jadi nggak dewasa gitu. Nah, setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap itu harus ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan ini bisa berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya itu hilang dan juga apabila si curandus atau yang diampu ini dia telah meninggal dunia. Kemudian kita akan membahas mengenai badan hukum. Menurut Profesor Wiryono Projodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia, dia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan hukum lain. Nah, badan hukum mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dia dinyatakan bubar oleh pengadilan. Badan hukum ini itu juga dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan juga badan hukum privat. Badan hukum publik tentu saja didirikan oleh publik atau negara untuk kepentingan publik juga. Nah, contohnya tuh negara Republik Indonesia. Kemudian ada Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah. Nah, kemudian badan hukum privat itu didirikan untuk kepentingan individu. Nah, contohnya perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer atau CV, perbankan, dan koperasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perihal domisili. Domisili itu tempat di mana seseorang selalu hadir untuk melakukan hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi meskipun dia tinggal di tempat lain sebenarnya, tapi di mana dia melakukan segala perbuatan hukum, itu yaitulah domisili dia gitu. Nah, kenapa sih domisili itu penting? Yang pertama, itu untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah. Kemudian yang kedua, mengetahui di mana ia harus melakukan gugatan perceraian. Kemudian yang ketiga, kata buku ini, untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara bagi orang tersebut. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui di mana ia harus mengikuti pemilu. Apakah ia bertempat tinggal di Indonesia ataukah dia bertempat tinggal di luar negeri gitu ya. Terus kemudian untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang. Nah, jadi itulah pentingnya domisili. Karena itu menunjukkan di mana dia harus atau di mana dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum gitu. Yang selanjutnya itu perihal domisili. Nah, domisili itu adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir saat dia itu melakukan hak-haknya dan juga memenuhi kewajiban-kewajibannya meskipun dia bertempat tinggal di tempat lain gitu. Tapi dia selalu hadir di situ gitu. Nah, kenapa sih domisili ini penting? Jadi menurut buku ini, yang pertama untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah. Terus untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan perceraian. Yang ketiga untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang. Kemudian mengetahui di mana ia harus mengikuti pemilu.
Wow. Oh. Jadi di pemilu ini apakah ia bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri? Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang. Oke, jadi domisili ini punya arti yang sangat penting karena untuk menentukan atau menunjukkan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum dapat dilakukan sama dia. Nah, pembahasan perihal domisili ini mengakhiri perjalanan kita dari bab 2. Sekarang kita akan menuju ke bab 3 tentang perkawinan. Bab selanjutnya yaitu mengenai perkawinan. Nah, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum perkawinan itu adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan cara-cara melangsungkan perkawinan beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi di bab 3 ini kita bakal membahas perkawinan dari 4 sudut pandang. Yang pertama itu adalah dari sudut pandang KUH Perdata. Kemudian yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian yang ketiga sudut pandang hukum Islam. Dan yang keempat sudut pandang hukum adat. Nah, buat kalian nih pegawai negeri sipil, nanti juga akan dibahas perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Nah, hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata ini berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Jadi nggak boleh poligami ya. Kemudian, menurut hukum perdata barat atau KUH Per ini, syarat sahnya perkawinan atau syarat material yang pertama adalah berlaku asas monogami. Itu pada pasal 27 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita pada pasal 28. Dan yang ketiga, pada pasal 29, seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanitanya sudah berumur 15 tahun. Kemudian ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar. Yang kelima, anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka. Nah, menurut KUH Perdata ini, kewajiban dari suami istri itu adalah yang pertama, suami istri itu wajib tolong-menolong. Yang kedua, suami istri itu harus mendidik dan memelihara anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Yang keempat, setiap suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Kelima, setiap suami berhak mengurus kekayaan bersama. Dan yang keenam, suami juga berhak mengurus kekayaan pribadi. Yang ketujuh, suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Selanjutnya, setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Kemudian, setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Kemudian, menurut pasal 111 KUH Perdata, bantuan si suami itu kepada istri tidak diperlukan kalau yang pertama, si istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana. Kemudian yang kedua, si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Yang diatur dalam KUH Perdata ini, perkawinan itu bisa putus atau bubar karena yang pertama itu terjadi kematian. Kemudian yang kedua, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan dengan orang baru. Kemudian yang ketiga, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Dan yang terakhir terjadi karena perceraian. Menurut pasal 83 KUH Perdata ini, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain maupun antara mereka dan warga negara lain adalah sah.
jika perkawinan tersebut dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri di mana perkawinan itu dilangsungkan dan suami istri warga negara Indonesia tidak melanggar hukum. Selanjutnya, menurut pasal 84 KUH Perdata ini, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, maka perkawinan tadi harus dibukukan dalam daftar pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka. Oke, selanjutnya kita bakal membahas perkawinan dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di dalam undang-undang ini dia juga menganut asas monogami dalam perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan ini juga perolehan keturunan itu merupakan tujuan utama dari perkawinan. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi meskipun dia mengikuti asas monogami, dia tetap dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan ini diatur dalam pasal 38 sampai 41. Adapun penyebab perkawinan ini dapat putus atau bubar itu adalah yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga atas putusan pengadilan. Nah, menurut pasal 2, perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Oke, selanjutnya adalah perkawinan menurut hukum Islam. Nah, selain diatur dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 170 kompilasi hukum Islam. Nah, perkawinan menurut hukum Islam itu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon wolidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini dalam pasal 2 KHI. Nah, perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangga tersebut. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam. Perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan akad nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian menurut pasal 55 KHI, beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan itu terbatas hanya sampai 4 orang istri. Jadi kalau misalkan di KUH Perdata dan juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi menganut asas monogami, dalam hukum Islam ini memperbolehkan melakukan poligami, tapi terbatas hanya sampai 4 orang istri dengan syarat kalau ingin beristri lebih dari seorang, suami itu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, apabila syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, maka nggak boleh kita berpoligami si suami-suami itu. Tuh. Kemudian dalam pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Nah, gimana kalau seorang wanita hamil di luar nikah? Kalau seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan perkawinan itu dilangsungkan saat meskipun dia masih hamil gitu. Nah, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, itu nggak perlu lagi diperlakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam ini, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ini diatur dalam pasal 113 kompilasi hukum Islam. Selanjutnya adalah perkawinan menurut hukum adat. Pada dasarnya, adat ini terbagi jadi 3 prinsip-prinsip keturunan. Yang pertama itu adalah prinsip patrilineal, yang kedua matrilineal, dan yang ketiga itu prinsip bilateral atau parental.
Masyarakat matrilineal itu adalah masyarakat yang menarik garis keturunan itu dari garis ibu saja. Nah, biasanya sistem ini tuh berlaku di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian kalau patrilineal, kebalikan dari matrilineal. Berarti dia menarik garis keturunan dari ayah saja. Ini biasanya terdapat pada masyarakat Batak, kemudian Lampung, Ambon, Bali, Mentawai, Bugis Makassar, dan sebagainya. Kemudian masyarakat bilateral atau parental itu dia menarik garis keturunannya melalui keduanya, yaitu ayah dan juga ibu. Nah, biasanya ini terdapat dalam masyarakat Jawa, kemudian masyarakat Kalimantan Tengah atau suku Dayak biasanya, dan masyarakat Minahasa, dan lain-lain. Nah, dalam hukum adat ini, perceraian itu merupakan suatu hal yang luar biasa, karena dia itu merupakan pola yang tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, walaupun ada syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya perceraian ini, tapi tetap kalau misalkan ada orang cerai itu kayak, wah, cerai, kenapa cerai? Namun meskipun begitu, perceraian ini dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi kenyataan yang tidak dapat terhindarkan oleh masyarakat. Meskipun perceraian itu menjadi suatu hal yang besar bagi masyarakat, tapi ada beberapa alasan terjadinya perceraian itu di dalam perkawinan itu sendiri. Nah, yang pertama itu didorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat yang menghendakinya. Misalnya nih, pada masyarakat Batak, bisa saja perkawinan itu cerai karena hubungan tidak baik dengan salah satu kerabat atau beberapa jabu dari kerabat suami yang lama-lama itu menjadi serius, sehingga membawa suasana yang buruk bagi kaum kerabat suami. Karena pada masyarakat Batak itu dia lebih menganut prinsip keturunan patrilineal atau menarik garis keturunan dari ayah. Kemudian yang kedua itu merupakan hal-hal yang bersifat perseorangan atau pribadi. Jadi misalkan karena nggak cocok atau karena adanya KDRT atau lain-lain sebagainya. Terus nih, perkawinan bagi pegawai negeri sipil ini diatur sendiri dalam undang-undang. Kenapa sih perkawinan bagi pegawai negeri sipil ini harus diatur dalam undang-undang? Karena pegawai negeri sipil itu merupakan suatu unsur masyarakat yang dia itu menjadi abdi negara, kemudian aparatur negara. Nah, jadi dia itu dijadikan teladan bagi masyarakat banyak. Nah, dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil ini diharapkan ditunjang dengan kehidupan yang serasi, bahagia, sejahtera, sehingga dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil ini tidak terganggu oleh masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Nah, jadi akhirnya melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diundangkan pada tanggal 21 April tahun 83. Apa saja sih ketentuan-ketentuan bagi pegawai negeri sipil? Yang pertama itu dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga bagi pegawai negeri sipil yang telah menjadi duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Nah, itu yang pertama, jadi harus lapor. Kemudian, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat. Kemudian pada pasal 4 ayat 1, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari 1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Kemudian pasal 14, pegawai negeri sipil ini dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kemudian yang kelima, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai terjadinya perceraian. Kemudian yang terakhir, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Kemudian, pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, pegawai negeri sipil wanita itu tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, dan kalau melakukannya dia akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Wow, keren sekali. Jadi untuk pegawai negeri sipil nih, sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu ada baiknya kita mempelajari dulu nih peraturan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nah, pada bab 4 ini kita bakalan membahas mengenai hukum kekeluargaan. Nah, sebenarnya yang biasanya kita tahu itu kan keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka gitu kan. Nah, pada hakikatnya yang dimaksud dengan keluarga itu adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan terjadi melalui perkawinan. Nah, terus kenapa sih kita tuh harus membentuk keluarga gitu kan? Kenapa nggak hidup sendiri aja? Nah, yang pertama, alasan utamanya itu pasti untuk melanjutkan keturunan. Nah, yang kedua, sebagai wadah dalam memelihara, mendidik, dan mengasuh anak baik secara psikis maupun secara fisik. Kemudian yang ketiga, sebagai unit ekonomi. Yang keempat, sebagai wadah pendidikan informal baik umum maupun agama. Yang kelima, tempat terselenggaranya transisi kebudayaan dan kekerabatan dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, sebagai wadah untuk meletakkan dasar-dasar sosialisasi dan juga kontrol sosial. Hukum keluarga menurut KUH Per dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai keturunan. Ada yang dimaksud dengan anak sah. Anak sah itu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Nah, menurut KUH Perdata pasal 250, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami itu sebagai bapaknya. Sebagai akibatnya, kepada suami diberi hak penyangkalan anak sah yang diatur pada pasal 251, 252, 253, 254 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah anak luar kawin. Nah, anak luar kawin itu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah. Tapi status anak luar kawin ini dapat ditingkatkan dengan pengakuan anak dan juga dengan pengesahan anak. Terus selanjutnya itu ada yang namanya anak sumbang. Nah, anak sumbang ini dilahirkan sebagai hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Misalkan mereka itu kakak adik atau hubungan yang terlalu dekat misalkan. Jadi dilarang untuk melakukan perkawinan. Apabila orang tua dari anak sumbang ini memperoleh dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, status dari anak sumbang ini dapat diakui saat terjadi perkawinan antara kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir tuh ada anak zina. Nah, anak zina ini sesuai dengan pasal 238 KUH Perdata, dia tidak dapat diakui dan juga statusnya itu tidak dapat ditingkatkan dalam jalur hukum gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perwalian. Nah, menurut Profesor Subekti, perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Kewajiban-kewajiban seorang wali menurut KUH Perdata nih. Yang pertama, wajib mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa. Kemudian yang kedua, wajib membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang kekayaan anak yang belum dewasa. Yang ketiga, wajib menyelenggarakan
pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata. Kemudian tidak boleh menjual barang tak bergerak milik anak di bawah perwaliannya dengan cara lain, melainkan dengan lelang umum. Yang kelima, tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan si belum dewasa, kecuali apabila pengadilan negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya. Yang keenam, wajib pada akhir perwaliannya mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Terus, beda lagi nih. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang wali itu wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Kemudian yang kedua, wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya. Yang ketiga, bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang di bawah umur tadi, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Kita akan membahas hukum keluarga menurut hukum Islam. Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Itu pada pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Nah, kalau misalkan perwalian itu telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah penguasaannya tentang harta yang harus diserahkan kepadanya. Ada pada pasal 111 ayat 2. Kemudian hukum kekeluargaan adat. Untuk kepentingan keturunannya, maka dibuatkan silsilah, yaitu suatu bagan di mana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang, baik yang lurus ke atas, lurus ke bawah, maupun menyimpang. Nah, hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang penting untuk menentukan masalah perkawinan dan juga masalah warisan. Nah, menurut hukum adat sendiri, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua tidaklah menimbulkan perwalian. Loh, kok bisa? Nah, karena anak-anak itu masih berada di dalam salah satu naungan dari orang tuanya. Yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian menurut hukum adat ini itu adalah apabila kedua orang tua anak tersebut itu meninggal dunia dan yang ditinggalkan itu dia masih belum dewasa. Nah, mengenai hukum perwalian ini dalam masyarakat diatur secara berbeda-beda. Misalkan masyarakat Minangkabau kan dia menganut sistem keturunan matrilineal atau menarik garis keturunan dari ibu. Maka tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut itu berada pada tangan kerabat dari ibu-ibunya karena dia menganut sistem matrilineal. Di bab kelima ini kita bakal membahas tentang hukum benda. Nah, menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik atau hak milik. Sedangkan yang dimaksud dalam benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Nah, menurut pasal 504 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Terus bedanya apa? Nah, benda yang bergerak itu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Jadi, kebendaan bergerak ini sifatnya dia mudah dipindah atau berpindah atau dipindah tangankan pada pasal 509 KUH Perdata. Kemudian benda tidak bergerak yang karena sifatnya
tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hak kebendaan. Jadi menurut Profesor L.J. Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ciri-ciri hak kebendaan. Yang pertama, merupakan hak mutlak. Jadi dapat dipertahankan terhadap siapapun juga gitu. Kemudian yang kedua, hak kebendaan mempunyai hak yang mengikuti atau Zaksgevolg. Jadi hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga. Terus yang ketiga, mempunyai sistem, di mana yang lebih dulu terjadinya tingkatannya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Terus yang selanjutnya mempunyai droit de préférence, yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya. Yang selanjutnya mempunyai macam-macam acti. Orang mempunyai macam-macam acti jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu berupa penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian, dan sebagainya. Mempunyai cara pemindahan yang berlainan. Jadi kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan gitu. Terus kemudian kita ada macam-macam hak kebendaan. Yang pertama adalah hak bezit. Nah, adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain, untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri gitu. Kemudian, cara-cara memperoleh bezit pada pasal 540 KUH Per dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan jalan occupatio atau pengambilan benda. Jadi bezit itu diperoleh karena perbuatannya sendiri gitu, maksud dari pengambilan ini. Kemudian yang kedua dengan jalan tradisio atau pengoperan. Nah, kalau yang tradisio ini dia didapat dari penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu gitu. Nah, tapi selain kedua cara itu, bezit juga bisa diperoleh karena warisan. Kemudian, yang kedua ini adalah hak eigendom atau hak milik. Nah, hak eigendom atau hak milik ini adalah hak yang paling utama dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain, karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya, dan hak milik ini tidak dapat diganggu-gugat. Nah, hak milik ini menurut pasal 584 KUH Perdata itu dapat diperoleh dengan jalan yang pertama pendahuluan, yang kedua ikutan, yang ketiga lewat waktu, empat pewarisan, dan yang kelima adalah penyerahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada hak servitut. Hak servitut ini adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu perkarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain gitu. Hak pekarangan ini bisa hapus atau hilang karena kedua pekarangan itu jatuh ke tangan orang yang sama. Nah, kemudian yang kedua selama 30 tahun berturut-turut tidak dipergunakan. Kemudian yang keempat itu ada hak obstal. Nah, hak obstal ini disebut juga dengan hak numpang karang, yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan juga penanaman di atas pekarangan orang lain. Nah, hak obstal ini dapat dipindahkan pada orang lain atau dapat dipakai sebagai hipotek. Itu pada pasal 712 KUH Perdata. Nah, kemudian yang kelima itu ada hak erpah atau hak guna usaha, adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain, dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun. Nah, hak erpah ini dapat juga dijual atau dipakai sebagai jaminan utang atau hipotek. Kemudian yang keenam itu merupakan hak pakai hasil. Nah, hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, seolah-olah itu merupakan miliknya sendiri, dengan kewajiban memelihara sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah hak gadai. Nah, menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum,
Dengan mengacu pada pasal 1150 KUH Perdata, panreh atau hak gadai itu adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak, kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atau kepemilikan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. Nah, apabila si pemberi gadai atau yang berutang itu tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang itu memiliki barang-barang yang digadaikan gitu. Nah, terus yang ke-8 nih, ada hak hipotek. Menurut KUH Perdata, hipotek itu merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Nah, perbedaan antara gadai dan hipotek itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, kalau gadai benda jaminannya itu benda bergerak. Nah, kalau hipotek benda tidak bergerak kayak tanah, bangunan gitu. Terus yang kedua, gadai itu harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas benda yang dijadikan gadai. Nah, pada hipotek syarat yang demikian itu nggak ada gitu. Terus yang ketiga nih, perjanjian gadai itu dapat dibuat secara bebas dan tidak terikat pada bentuk tertentu. Tapi kalau misalkan hipotek harus dibuat dengan akte otentik. Terus yang terakhir, kalau gadai itu dia benda jaminannya hanya digadaikan satu kali. Tapi kalau hipotek itu bisa dihipotekan lebih dari satu kali gitu. Terus yang ke-9, hak istimewa atau privilege. Menurut KUH Perdata, itu merupakan hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang yang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Jadi semata-mata berdasarkan sifatnya piutang gitu. Terus yang ke-10, ada hak reklame. Hak reklame ini hak yang diberikan kepada si penjual untuk meminta kembali barangnya yang telah diterima oleh si pembeli setelah pembeli membayar tunai. Nah, hak ini itu gugur atau tidak dapat dilaksanakan apabila yang pertama, barang-barang yang telah diterima pembeli itu ternyata telah disewakan. Terus yang kedua, barang-barang tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga dan oleh orang yang beli dari kita itu udah dikasihkan ke pihak ketiga itu. Terus yang ke-11 nih, hak retentie. Nah, menurut Profesor Sri Sudewi Maschun Sofwan, yang dimaksud dengan hak retentie adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berlainan itu dilunasi. Nah, hak retentie ini bisa hapus kalau seluruh utang itu telah dibayar lunas. Terus yang ke-12 ada hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Nah, menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, hak-hak atas tanah itu adalah yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, hak sewa untuk bangunan, terus kemudian ada hak membuka hutan dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Nah, yang ke-13 ada hak tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan itu adalah jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak atas tanah. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Itu ada pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, sebagai pemegang hak tanggungan ini bisa berstatus sebagai warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum asing, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia. Bab ke-6 ini kita bakal membahas mengenai sesuatu yang banyak menjadi sengketa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu waris. Nah,
Jadi di Indonesia mengenai hukum waris ini tuh belum terdapat kodifikasi. Jadi tiap-tiap golongan orang atau golongan penduduk di Indonesia ini masih menggunakan hukum waris yang berbeda-beda. Kayak misalkan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan juga hukum waris Barat atau KUH Perdata. Nah, hukum waris itu adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dalam kewarisan ini terdapat 3 unsur. Yang pertama itu adalah orang yang meninggal dunia atau pewaris. Terus yang kedua, harta kekayaan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga tentu saja ahli waris. Nah, yang pertama kita bakal membahas hukum waris perdata barat atau KUH Per. Nah, dalam hukum waris itu berlaku suatu prinsip bahwa yang berpindah di dalam pewarisan itu adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud kekayaan ini itu adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi yang dapat dinilai dengan uang. Nah, hukum waris pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Terus pada pasal 830 KUH Perdata secara garis besar itu dia menentukan bahwa pewarisan itu hanya terjadi karena ada kematian. Jadi nggak peduli itu barang dari keluarga pihak ayah atau dari keluarga pihak ibu yang meninggal dunia itu. Nah, ada 2 cara yang dilakukan untuk menyelenggarakan pembagian warisan. Yang pertama itu mewaris berdasarkan undang-undang. Nah, kalau mewaris berdasarkan undang-undang, dia dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama terdiri dari suami istri beserta anak dan keturunannya. Kemudian golongan kedua itu terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan juga keturunannya. Nah, menurut pasal 854 ayat 1, apabila tidak ada ahli waris golongan pertama, nah, maka warisan jatuh kepada golongan kedua, gitu, jadi turun. Terus golongan ketiga nih, terdiri dari keluarga saudara dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis pihak ibu. Terus golongan keempat, menurut pasal 858 ayat 1, kalau misalkan tidak ada golongan 1, terus tidak ada golongan 2, tidak ada golongan 3, maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga saudara dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis lurus yang lain ini tuh paman dan bibi serta keturunan mereka yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Mereka ini itulah ahli waris golongan 4. Terus yang kedua ada mewaris berdasarkan surat wasiat atau testamen. Nah, kalau misalkan ada surat wasiat, berarti yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ya surat wasiat ini gitu. Nah, surat wasiat itu merupakan suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Nah, para ahli waris ini punya hak-hak khusus kalau dalam surat wasiat ini. Yang pertama itu adalah hak inkorting, adalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para legitimaris terhadap isi wasiat yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya. Kemudian yang kedua ada hak saisin. Nah, pengertian saisin itu merupakan orang yang meninggal dunia mendudukan orang yang masih hidup pada tempatnya. Hal itu terjadi bahkan kalau si ahli waris itu tidak mengetahui bahwa ia mendapatkan warisan. Perpindahan tersebut berlaku segera setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, hak hereditatis petitio. Nah, itu merupakan hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya. Nah, hak ini itu bisa gugur karena daluarsa selama 30 tahun. Dan hak ini juga bisa dikatakan sebagai pelengkap dari hak saisin. Terus kita bakal membahas hukum waris Islam. Nah, warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan itu tuh
setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat gitu. Jadi kalau misalkan ada warisan dalam hukum Islam tuh, dia warisan ini tuh yang udah dibayarin ke utang-utang si ahli waris itu gitu. Nah, secara garis besar golongan ahli waris di Islam itu ada 3 golongan. Yang pertama zul faraid. Nah, ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah asobah. Nah, asobah ini dalam bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Dengan kata lain, asobah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Yang ketiga, zul arham. Zul arham ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja. Nah, ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris itu ada suatu alasan tertentu. Yang pertama, ahli waris yang membunuh pewaris. Jadi kalau misalkan harusnya dia menjadi ahli waris nih, ternyata dia adalah orang yang membunuh pewaris. Jadi dia tidak bisa dan tidak patut untuk mendapatkan warisan itu gitu. Terus yang kedua, orang murtad. Dan yang ketiga itu orang kafir. Nah, wasiat dalam hukum Islam itu adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Dan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian ada yang namanya hibah. Nah, hibah dalam hukum Islam itu merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam itu pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan secara lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis gitu. Nah, setelah membahas hukum waris Islam, terus kita ada hukum waris adat nih. Nah, karena di Indonesia itu adatnya itu sangat menganut prinsip-prinsip keturunan, berlaku juga pada hukum waris ini. Jadi misalkan masyarakat yang bersangkutan itu menganut sistem keturunan apa? Apakah matrilineal, apakah patrilineal, ataukah bilateral atau parental? Nah, di samping prinsip-prinsip garis keturunan di atas, hukum waris adat mengenal adanya 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan individual. Jadi, para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan, misalkan di Jawa, Batak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sistem kewarisan kolektif. Nah, kolektif ini kalau misalkan harta peninggalan pewaris itu diwariskan secara bersama-sama. Misalnya harta pusaka di Minangkabau, tanah dati di Semenanjung Hitu atau Ambon, dan harta kalakeran di Minahasa. Kemudian yang ketiga, sistem kewarisan mayorat. Nah, ini harta peninggalan pewaris itu hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat ini dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu mayorat laki-laki yang biasanya itu pada masyarakat Lampung, Bali, dan juga mayorat perempuan yang biasanya ada pada suku Sumando di Sumatera Selatan atau anak tunggu tubang, dan juga ada pada suku Dayak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat atau yang biasanya dipanggil anak pangkalan. Terus di dalam hukum adat ini juga ada hibah wasiat. Nah, hibah wasiat ini adalah pemberian pewaris kepada seorang atau beberapa ahli waris atau orang tertentu yang dilaksanakan setelah pewaris itu meninggal dunia. Hibah wasiat kepada seorang ahli waris atau kepada mereka yang dianggap berhak menerima bagian harta pewaris itu ada tujuannya. Jadi yang pertama, untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris atau
Yang kedua, untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Dan yang ketiga itu sebagai perwujudan rasa kasih sayang dari si pewaris. Di bab 7 ini kita akan membahas mengenai hukum perikatan. Nah, perikatan itu merupakan hubungan hukum antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa pihak yang menuntut itu disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu disebut debitur atau pihak berutang. Macam-macam perikatan. Jadi perikatan itu ada perikatan yang pertama, perikatan bersyarat. Apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Ini pada pasal 1253 KUH Perdata. Yang kedua itu adalah perikatan dengan ketetapan waktu. Itu merupakan perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan. Kemudian yang ketiga ada perikatan manasuka. Dalam perikatan manasuka, si debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang atau kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah perikatan tanggung-menanggung. Nah, ini terjadi antara beberapa orang yang berpiutang jika di dalam satu perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi. Itu pada pasal 1278 KUH Perdata. Kemudian kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Suatu perikatan ini dapat dibagi atau tidak dapat dibagi apabila prestasinya dapat atau tidak dapat dibagi menurut timbangan, di mana pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Nah, soal dapat atau tidak dapat dibagi itu tergantung pada benda yang menjadi objek perikatan. Yang penyerahan atau perbuatan pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Menurut pasal 1296 KUH Perdata. Yang keenam, itu perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, perikatan ini menggunakan ancaman terhadap debitur apabila ia lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Nah, jadi penetapan hukuman ini tuh dimaksudkan sebagai ganti rugi yang diderita oleh kreditur karena dilanggarnya suatu perjanjian. Gitu. Terus nomor B, subbab kedua, perikatan yang timbul karena perjanjian. Nah, perikatan itu lebih luas daripada perjanjian. Jadi kesimpulannya perjanjian dengan perikatan itu mempunyai hubungan, di mana perjanjian itu bisa menerbitkan perikatan atau perjanjian ini merupakan bagian dari perikatan. Nah, terus dari rumusan perjanjian di atas itu dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah yang pertama, ada para pihak. Yang kedua, ada persetujuan dari para pihak itu. Yang ketiga, ada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Kelima, ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan. Dan yang keenam, ada syarat-syarat tertentu. Nah, asas-asas dari perjanjian itu ada sistem terbuka atau open system. Terus yang kedua, bersifat pelengkap atau opsional. Yang ketiga, berasaskan konsensualisme. Yang keempat, berasaskan kepribadian. Terus jenis-jenis perjanjian itu juga ada banyak. Jadi yang pertama, ada perjanjian timbal balik. Terus perjanjian sepihak, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian konsensual, perjanjian real, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama,
liberatoir, kebendaan, perjanjian obligatoir, dan yang terakhir perjanjian aksesoir. Nah, jenis-jenis perjanjian khusus itu ada perjanjian jual beli nih misalnya. Jadi perjanjian jual beli itu merupakan suatu timbal balik di mana pihak yang satu atau penjual itu berjanji akan menyerahkan suatu barang kalau pihak lain atau pembeli itu membayar dengan harga yang telah dijanjikan. Terus yang kedua, perjanjian tukar menukar. Nah, tukar menukar itu kedua belah pihak ini mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai ganti dari suatu barang lain yang diberikannya gitu. Terus yang ketiga, perjanjian sewa menyewa. Nah, perjanjian sewa menyewa ini adalah suatu perjanjian pihak satu itu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam waktu tertentu. Nah, dalam proses penggunaannya ini, pihak lain juga harus membayar suatu harga yang telah disanggupi dari pihak tersebut gitu. Terus ada perjanjian kerja. Jadi si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain atau yang namanya majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dan menerima upah. Kemudian yang kelima, perjanjian penitipan barang. Nah, perjanjian penitipan barang ini merupakan suatu perjanjian pihak yang satu itu menerima sesuatu barang dari pihak lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya. Dan yang keenam, perjanjian pinjam pakai. Nah, ini pihak yang satu tuh memberi barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma. Dengan syarat itu, setelah lewat waktu yang ditentukan itu barang tersebut harus dikembalikan. Itu pada pasal 1740 KUH Perdata. Terus ada perjanjian pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam ini pihak yang satu tuh memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Yang kedelapan itu adalah perjanjian perdamaian. Itu dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang itu mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi perjanjian ini tuh dilakukan untuk mewujudkan suatu perdamaian. Ini itu nggak bakal sah kecuali dia dilakukan secara tertulis. Terus kemudian yang kesembilan itu adalah persekutuan. Nah, persekutuan ini dua orang atau lebih dia tuh mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama dengan maksud untuk membagi hasil yang telah diperoleh gitu. Terus yang ke-10, perkumpulan. Nah, apabila tidak ditentukan lain dalam surat pendirian, perjanjian, dan reglemennya, maka para pengurus suatu perkumpulan itu adalah penguasa untuk bertindak atas nama perkumpulan. Yang ke-11 itu adalah penghibahan. Nah, hibah ini merupakan suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menyerahkan penerimaan itu. Ke-12 itu ada pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menerimanya atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kemudian penanggungan utang. Penanggungan utang ini perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang. Yang mana kalau orang ini sendiri tidak memenuhinya. Itu ada pada pasal 1820 KUH Perdata. Di bab 8 atau bab terakhir ini kita akan membahas mengenai pembuktian dan lewat waktu. Apa sih yang dimaksud dengan pembuktian? Nah, yang dimaksud dengan alat bukti itu adalah segala yang menurut undang-undang itu bisa dipakai untuk membuktikan sesuatu. Nah, yang dimaksud bukti itu sesuatu yang meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian itu adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara
dan bertujuan agar supaya dapat dipakai sebagai barang bukti. Jadi biar hakim itu bisa mengambil keputusan mengenai perkara tersebut gitu. Nah, menurut pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, macam-macam alat bukti itu ada 5. Yang pertama itu adalah bukti dengan tulisan. Jadi bukti dengan tulisan ini dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Kemudian yang kedua itu merupakan bukti kesaksian. Nah, kalau bukti kesaksian ini menurut Profesor Subekti harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Kemudian yang ketiga itu bukti persangkaan. Nah, bukti persangkaan itu ada pada pasal 1915 ayat 1 KUH Perdata, yang mana artinya itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim itu ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Yang keempat itu pembuktian dengan pengakuan. Nah, pengakuan itu kan suatu pernyataan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Jadi pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum, dan peristiwa. Pembuktian dengan sumpah. Nah, ada 2 macam sumpah di muka hakim. Ini menurut pasal 1929 KUH Perdata. Jadi ada sumpah pemutus, itu yang diperintahkan oleh satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara itu gitu. Nah, yang kedua itu sumpah tambahan atau pelengkap. Ini namanya supletoir. Nah, pasal 1929 KUH Perdata, sumpah perlengkapan ini sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara gitu. Terus kita masuk subbab kedua, yaitu perihal lewat waktu. Nah, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, lewat waktu atau kedaluarsa ini itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Dan yang kedua, lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Kita telah mengakhiri seluruh pembahasan kita dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia karya Bapak PNH Simanjuntak. Dan itu tadi merupakan rangkuman dari buku ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran-pelajarannya dan dapat mengambil manfaat-manfaat yang bisa diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Rahma Ardiana Trinandini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!